Shalom Tiberias. Shalom. Bisa lebih dahsyat lagi. Shalom Tiberias. Tepuk tangan di atas kepala kita buat kebaikan kasih setia Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, memulihkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan mari sama-sama di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, di bulan Oktober, kembali kita mau mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan setiap umatnya. Mari sama-sama kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, bawa hati Bapak Ibu sama Tuhan. Sejenak kita boleh mengucap syukur buat kasih setia kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan. Kau yang berjanji, Kau yang pasti menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Bersyukur kami boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru Tuhan. Kami mau melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Satu hal kami percaya, kalau kami andalkan Tuhan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tapi kami percaya Tuhan pasti menolong setiap kami. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menguatkan setiap umatnya. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir untuk melawat, Tuhan hadir untuk menjamah, Tuhan hadir untuk memulihkan. Kami coba berkat buat gereja Tiberias, disayang Tuhan. Coba berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darneti Prayogi, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni setiap kami, darah Yesus menguduskan setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati yang menyembah, mari datang dengan hati yang mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, panggil namanya, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang setia dengan hati yang bersyukur. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam,
Tiberias. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidupku. Mari katakan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada yang seperti Tuhan Yesus, sepertimu Yesus. Kau yang setia. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Mari buka hati sama Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan menjamah Bapak Ibu. Biarkan kasih-Nya memenuhi Bapak Ibu. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kaulah yang setia. Mari angkat kedua tangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kami percaya penyertaan Tuhan. Sungguh kami alami di sepanjang untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan. Mari katakan, Kawalah kami, kawal aku yang setia. Boleh beri tepuk tangan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami nyatakan perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu dahsyat, menolong setiap umatmu, menyelamatkan setiap umatmu. Haleluya. Ini syukur setiap kami Tuhan. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Gereja Tiberias, dimanapun setiap kita menyembah Tuhan Yesus, kita boleh angkat tangan kita dua-dua, pandang baik. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Katakan, ku kan setia Tuhan melayani,
Kita boleh bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberias. Sambil bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, bangkitkan iman percaya Bapak Ibu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selama-lamanya. Ini doa setiap kami Tuhan, ini pengagungan setiap kami. Kami mau mengasihi-Mu sebab Tuhan lebih dulu mengasihi setiap umat-Nya. Panggil nama Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan
Buat kasih-Mu kami bersyukur. Buat cinta-Mu yang tanpa syarat, kami mengucap syukur. Buat minggu yang baru ini kami mengucap syukur. Buat bulan yang baru ini kami mengucap syukur. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap umat-Nya. Di tengah badai kami lihat kasih Tuhan. Di tengah setiap tantangan kami lihat tangan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan perbuatan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi sama-sama dimanapun Bapak Ibu menyembah. Di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu. Bahkan yang ada di live streaming, angkat tanganmu sama-sama. Biar nama Tuhan dimuliakan. Biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Angkat tangan Bapak Ibu dari dasar hati Bapak Ibu Gereja Tiberias. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari angkat tangan kita Gereja Tiberias, biar namanya dimuliakan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur. Atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Katakan, Kau sungguh Allah yang abadi. Boleh kami sungguh lagi dengan iman. Mari Bapak Ibu Gereja Tuhan, angkat tangan kita. Haleluya.
terus namamu dimuliakan Tuhan, terus namamu ditinggikan. Atas segalanya namamu diagungkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, hati kami limpah dengan pujian, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami menyadari kami ada hari ini semuanya karena kasih belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang melayakan, Tuhan yang mengampuni setiap kami, ada dalam setiap kami, menuntun setiap kami. Biar Tuhan yang terus dipermuliakan, Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya boleh bagi satu nama. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan setiap kami, nama yang memberi kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Boleh lambaikan setiap tangan-tangan yang memuji nama Tuhan Yesus, yang bersukacita. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang hari ini. Dan dengan hati bersyukur siang hari ini masuk gerbangnya, dengan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bersukacita memuji nama Tuhan siang hari ini. Yang bersukacita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita sama-sama umat. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita sama-sama umat. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Beri lagi bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Angkat pujian di firman Tuhan. Ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari suku mana. Katakan, tak pandang dari suku mana, asal kau. Kita berdiri atas firman-Nya. Boleh katakan pada kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan. Kembali lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang percaya kita dicintai Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Siang hari ini masuk di bulan yang baru, terima sukacita, terima kekuatan, terima berkat mujizat Tuhan Yesus yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Yang percaya siang hari mujizat Tuhan terjadi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Go! Di dalam Yesus
Yesus, kita puji namanya, amin. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Masih firman Tuhan katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Lebih dahsyat siang hari ini, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita melambang bersama-sama, ku kan bangkit, amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Kasih tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Masih semangat puji nama Tuhan Yesus yang sore hari ini, amin. Yang masih semangat besarkan nama Tuhan, boleh lambaikan tinggi tanganmu. Kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus kita besar, Tuhan Yesus kita mulia. Sesatu pujian lagi sama-sama. Gerakan badanmu, kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sorakan, oh besarkanlah namanya. Sama-sama umat, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lambaikan tangan kita sama-sama. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Semua, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Semua terima kasih dari Tuhan Yesus, amin. Mari kita besarkan nama Tuhan sama-sama. Lebih lagi katakan, besarkan nama Tuhan, kita puji namanya, amin. Kemurahannya besar, tiada. Aku tak dapat balas kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Oh, besarkanlah. Kembali sama-sama yang bersukacita, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Kembali jemaat Tuhan di tempat ini, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Saya mau siang hari ini kita menari buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus besar buat setiap hari. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Tuhan yang ajaib. Mari semua umat Tuhan. Haleluya.
yang menolong. Lebih keras lagi siang hari ini buat Tuhan Yesus semua. Tuhan yang kuasa jiwaku. Mari bersama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang ditebus diselamatkan sama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, semua bersuka cita di siang hari yang indah ini, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk minggu ini dengan tema mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajar dan memberitakan Injil, tetapi juga Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Begitu pula dengan kita juga harus sampaikan atau katakan atau realitaskan mujizat Tuhan kepada setiap orang yang rindu mengenal Tuhan Yesus. Untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah selalu intim dengan Tuhan Yesus dan memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan. Saat kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita dan kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Mari datang dan katakan kepada Tuhan Yesus masalah kita. Jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan Yesus, sebab Tuhan tahu keterbatasan kita. Katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Tuhan sanggup memakai kita dan mengadakan mujizat dari apa yang ada pada kita. Mengucap syukur selalu. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Dan orang yang mengucap syukur selalu adalah orang yang percaya akan janji Allah pasti terjadi. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Siang sore hari ini mari sama-sama umat Tuhan kita mau diberkati terlebih dahulu lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala untuk edisi Minggu 6 Oktober 2024 dengan tema pertobatan. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar dalam hidup ini kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus dan akan diundang pesta di sorga. Agar nama kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk ke romo yang kedua, apa itu pertobatan? Ada 5 hal apa itu pertobatan. Yang pertama, pertobatan adalah Tuhan Yesus memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saat kita memutuskan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, tidak peduli betapa diri kita tidak layak, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Asalkan kita berjanji untuk tidak berdosa lagi. Allah berjanji akan memulihkan
ketika kita mengakui dosa-dosa kita. 2. Pertobatan membuat kita menjadi rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, juga dalam Amsal 3 ayat 34. Pertobatan membuat kita mengenal kebenaran sehingga kita menjadi sadar. Bertobat adalah kita setuju dengan kebenaran standarnya Allah tentang kebenaran dan dosa serta bertumbuh dalam kerendahan hati. Mari kita lekas bertobat agar kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan menerima belas kasihan Allah. Yang ketiga, pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ketika kita tunduk kepada Allah dengan bertobat, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah dan kita dapat melawan iblis dan pengaruhnya di dalam hidup kita. Yang keempat, pertobatan membebaskan atau menjauhkan kita dari kuasa dosa. Ibrani 4 ayat 14, juga dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan memberi kita janji ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jika kita tidak bertobat, kita takkan mampu menerima pertolongan dan kebebasan dari kuasa dosa. Yang kelima, pertobatan membawa kita akan hidup yang penuh bersama Yesus. Roma 6 ayat 23, juga dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18. Dosa membawa kita kepada kematian rohani. Roma 6 ayat 23 katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lukas 13 ayat 33. Sebaliknya pertobatan membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di siang hari yang indah ini. Kita saat kita membuka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Jeffrey Alwani pada siang hari. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus bagi namanya Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rubah. Kau bukan Tuhan yang memandang mata. Hati hamba yang salah
tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami ada sebagaimana kami ada. Siang hari ini Tuhan kami datang beribadah kepada Tuhan karena kami percaya hanya kasih Tuhan yang memuaskan jiwa kami, kasih Tuhan yang memuaskan hidup kami, kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Siapalah kami tanpa Tuhan? Maka Tuhan Yesus, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Maka Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga sampai duduk malam hari. Karena Tuhan memberi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kami imani Tuhan, dalam nama Yesus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka kami imani firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera, firman Tuhan mendatangkan kasih kuasa mujizat yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil di dalam Tuhan, yang terikat dilepaskan dari segala yang jahat. Maka yang kekurangan Tuhan berkati, beri limpah berkat-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Kami berdoa darah Yesus tutup bungkus kami dalam nama Yesus, darah Yesus maka menyucikan, menguduskan kami. Tempat ini, gereja ini penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dengan iman percaya dan ucapan syukur. Bersama-sama dengan iman, semua yang diberkati disayang Tuhan, kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada siang hari ini. Dan dari mimbar ini kembali kami menyambut Saudara Bapak Ibu. Selamat siang, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Saudara bersyukur hari ini masuk minggu baru. Amin. Saudara percaya masuk minggu baru, bulan baru, ada berkat yang baru. Amin. Siapa yang percaya masuk minggu baru, ada berkat mujizat yang baru dalam Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Coba boleh kasih salam lagi kanan kirinya dengan senyum. Bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan baik bagi setiap kita. Puji Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan sudah menyiapkan masuk bulan baru. Tuhan sudah menyiapkan janjinya bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan berkatnya bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan pertolongannya bagi saudara dan saya. Mujizatnya diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Maka saudara, semuanya kembali kepada pribadi saudara dan saya masing-masing. Maka saudara, sebelum kita mengalami janji Tuhan, saudara dan saya, kita harus percaya terlebih dahulu ya, bahwa ketika saudara dan saya punya hidup yang baru, punya pikiran yang baru, maka saudara dan saya, kita akan mengalami berkat Tuhan yang baru. Katakan amin. Karena apa saudara? Bahwa anggur yang baru itu tidak bisa masuk di dalam tempat atau kirbat yang lama. Anggur yang baru itu bisa masuk atau bisa dipakai dengan baik kalau tempatnya juga baru. Iya saudara, maka saudara, ya gambaran saudara dan saya, ya Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara dan saya, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya, bahkan berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang luar biasa digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kita punya hidup yang baru, dan hidup yang baru itu dimulai dari pikiran yang baru. Semua bilang sama-sama, pikiran yang baru. Iya, karena pikiran kita menentukan kehidupan kita. Pikiran kita hari ini menentukan masa depan kita. Yuk kita lihat sama-sama saudara, apa yang Tuhan katakan tentang pikiran kita. Ya, Roma 12 ayat 2. Sama-sama saudara kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Saya mengajak kita semua untuk baca Alkitab kita. Kita lihat Alkitab kita, lihat dari HP saudara. Saudara yang mau catat firman Tuhan, siapkan catatannya. Saudara yang mau ditandain juga ayatnya, silakan. Di depan sudah tersedia. Ya, semua yang sudah di sana bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Ya, kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sama-sama bilang sama saya, yang sempurna.
Iya, saudara dan saya, kita di dalam Tuhan, kita sempurna. Ya, suatu hari saudara dan saya kita masuk dalam kerajaan sorga, kita pesta di sorga, saudara dan saya dalam keadaan sempurna. Katakan amin. Sekarang kita mungkin belum sempurna, tapi saudara dan saya kita bersyukur bahwa di akhir zaman ini gereja ini dipanggil Tuhan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, agar saudara dan saya, kita yang jauh dari sempurna, kita yang banyak kekurangan kelemahan, setiap hari kalau saudara dan saya bergaul dengan kasih Tuhan ini, kuasa Tuhan ini, saudara dan saya disempurnakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, disempurnakan. Ya, sehingga janji Tuhan, kuasa Tuhan boleh terjadi atas hidup saudara dan saya. Makanya nanti sebentar kita akan sama-sama semua perjamuan kudus. Nah, biasanya kalau kita terima perjamuan, kita biasanya di beres kita nyanyi dulu, tubuhmu dan darahmu. Lirik terakhirnya bilang, tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Amin. Bahwa yang menyempurnakan hidup kita adalah kasih Tuhan, darah Yesus. Yang menyempurnakan hidup saudara dan saya suatu hari kita kekal di sorga adalah darah Yesus, tidak ada yang lain. Maka saudara, apa yang sempurna adalah kita di dalam Tuhan Yesus, kasih Tuhan di dalam kita. Maka saudara, Tuhan mau ya saudara, sebelum kita suatu hari kita kekal di sorga, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya tadi ayat firman Tuhan bilang saudara, kita boleh berkenan kepada Allah. Ya saudara, bagaimana kita berkenan kepada Allah? Pertanyaannya saudara, maka jawabannya adalah kita membedakan yang mana yang baik, membedakan yang mana yang yaitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara dan saya kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara membedakan yang baik atau tidak baik, saudara dan saya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dengan pikiran yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Maka pikiran ini penting saudara Bapak Ibu. Sekali lagi, karena pikiran kita menentukan masa depan kita. Amin. Dari pikiran tubuh kita bergerak secara ilmiah. Ya saudara, bahwa ilmu yang mempelajari pikiran manusia itu ada namanya neurologi, ada yang namanya psikologi. Ya saudara, dan ada mungkin yang lain, tapi yang saya baca itu saudara ya. Dan saudara, tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, ya, kita lipat tangan lalu berdoa, itu digerakkan pikiran. Ya, dan pikiran saudara dan saya adalah medan pertempuran yang sangat penting, ya, menentukan kehidupan kita, masa depan kita. Tuhan mau saudara dan saya kita hidup bahagia. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, aku bahagia. Ya, itu simpan di dalam pikiran kita. Ya, walaupun saudara sehari-hari kita berhadapan dengan tantangan, kita berhadapan dengan persoalan, ya, yang tentunya tantangan itu nggak mudah. Yang mungkin kita lihat, jadi nggak bahagia kayaknya, kayaknya cemas, kayaknya takut, mungkin nggak bahagia, bisa nggak bahagia. Ada begitu banyak pertanyaan ada di pikiran kita. Itu sebabnya Tuhan ajar kita melalui Paulus, ya, ditulis kepada jemaat Tuhan di Roma, dan hari firman Tuhan juga kepada jemaat Tuhan di Tiberias. Jangan kita sama dengan dunia ini, jangan serupa dengan dunia. Karena orang dunia, ya saudara, pikirannya itu mengikuti pola pikir hidup dunia. Ya, makanya Tuhan pesan jangan serupa dengan dunia, karena dunia ini membawa kepada kebinasaan. Dunia ini akan berakhir kepada maut, karena dunia ini akan hancur. Tapi berbahagialah orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, karena mereka akan tinggal tetap bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin dulu saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, hari ini firman Tuhan saya beri judul Mind Games. Sekali lagi, Mind Games. Mind Games ini adalah permainan pikiran. Sehari-hari pikiran kita itu diperhadapkan dengan yang namanya permainan tipu daya muslihat dari si jahat. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan, ya saudara, pilihan demi pilihan, mau baik atau mau jahat, ya, mau maju atau mau mundur. Ya saudara, mau melakukan yang benar berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya. Ya, pikiran saudara dan saya menentukan kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau berbahagia, jangan sama dengan dunia ini. Ya, ada apa sih dengan dunia? Ya, emang apa sih dunia itu, seperti apa sih pola pikir dunia? Saya catat di sini saudara, ada beberapa.
ya pola pikir dunia, pattern of the world. Yang pertama, pola pikir dunia itu namanya self-centeredness atau egois. Orang dunia yang ada di dunia itu isinya keegoisan. Yang kedua, materialism atau materialistis. Pola pikir dunia harus materialistis. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan ikut pola pikir dunia, karena pola pikir dunia pride and ambition. Ya, ada kebanggaan, kesombongan dunia dan ambisi. Saudara dan saya, kita di dalam Tuhan, kita harus optimis dalam hidup ini. Katakan amin. Kita harus punya iman. Masuk bulan baru, kita percaya, kita optimis. Semua yang saudara dan saya kerjakan tidak sia-sia. Di dalam Tuhan, semua jerih lelah kita pasti Tuhan buat berhasil. Saudara dan saya naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya melihat pertolongan dan berkat mujizat Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Ayo jangan ragu-ragu buat kasih Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya miliki iman. Amin. Pekerjaanmu berhasil, masuk bulan baru, karirmu diberkati, diangkat naik. Ya, pola pikir dunia itu moral relativism atau relativisme moral. Moralnya menurun, moralnya sudah jauh dari yang namanya kebenaran, kebaikan. Ya, kasih sudah menjadi dingin. Ya, saudara, bahwa tidak ada lagi yang namanya penghargaan, penghormatan. Ya, sudah kita tahu apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Ya, pola pikir dunia itu instant gratification. Kepuasan, kesenangan yang instan, kesenangan yang sementara, yang semu. Ya saudara, yang berkata bahwa ya pokoknya ya happy lah, ya pokoknya bahagialah, ya pokoknya semua masalah hilang. Ya saudara, dengan apa? Pergi misalnya ke hiburan malam, pergi ya kumpul dengan ya teman-teman yang melakukan ya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya memang happy, memang senang, tapi cuma sementara, tanpa disadari ujungnya membawa kepada maut. Karena upah dosa adalah maut, saudara. Ya, pola pikir dunia adalah conformity atau kesesuaian. Ya, saudara, dunia ini punya standarnya sendiri. Dan bagi dunia, ya saudara dan saya, gimana kita bisa fit in, ya bisa cocok masuk dengan apa yang terjadi di dunia. Dengan apa saudara? Dengan ya toleransi yang mirip-mirip, ya seperti yang namanya kebaikan, kebenaran. Ya contoh, ya nggak apa-apalah bohong-bohong dikit. Ya bohong dikit mah Tuhan nggak apa-apalah. Ya yang namanya bohongnya kan bohongnya untuk kebaikan. Mana ada bohong untuk kebaikan, saudara? Ya, bohong is bohong, saudara. Bohong adalah tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Nah, inilah yang menjadi pola pikir dunia. Ya, Tuhan mau ajar saudara dan saya jangan ikut dunia. Jangan sama seperti dunia. Tapi apa? Tuhan ajar kita, Tuhan arahkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kenapa saya berkata budi? Saya menunjuk ke arah kepala, karena budi itu pikiran. Ya, saudara, pembaharuan itu perubahan. Jadi saudara, Alkitab tadi katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Bilang sama-sama saya pembaharuan. Sama-sama bilang sama saya budi. Ya, saudara, budi itu bukan hanya nama orang ya. Tapi budi itu adalah pikiran. Jadi pembaharuan punya bahasa asli berbunyi metamorfosa. Kata budi, boleh ditampilkan ayatnya. Kata budi punya bahasa asli bunyinya noos. Iya saudara. Jadi pembaharuan metamorfosa, budi artinya noos. Jika kedua kata itu digabungkan, ya saudara, menjadi satu kata yang bunyinya metanoia. Pernah dengar metanoia? Metanoia artinya pembaharuan pola pikir, perubahan pola pikir, atau pertobatan di pikiran. Sebelum tangan kita bertobat, kita harus bertobat di pikiran dulu. Sebelum hidup kita bertobat, kita harus bertobat di pikiran dulu. Karena ketika pikiranmu bertobat, hidupmu pasti bertobat. Ketika saudara bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sayang orang bertobat. Tuhan angkat saudara dan saya. Tuhan berkati kau yang sakit sembuh. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera setiap hari bersama dengan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya kita hidup dalam pertobatan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ya saudara, pikiran kita adalah pikiran yang cari Tuhan, yang baru setiap hari, yang mau ikut Tuhan setiap hari. Nah, siang ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya saudara dan saya kita menjaga pikiran kita boleh menang di dalam permainan pikiran yang kita hadapi sehari-hari. Ini praktikal, ya saudara, sederhana. Yang pertama saudara dan saya, apa yang kita lakukan? Jaga pikiran kita dari segala kebohongan musuh. Ya saudara, jaga pikiranmu, pikiranku. Guard your minds against the enemy's lies. Ya saudara, dari setiap tipu daya muslihat iblis, dari setiap kebohongan musuh. Musuh kita ketahuilah bukan darah dan daging, musuh kita bukan sesama kita manusia, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Kata Efesus 6. Ya saudara, yuk kita lihat Efesus 6 ayat 11. Ya, jadi bagaimana kita menjaga pikiran kita? Yuk sama-sama kita baca Efesus 6 ayat 11. 1, 2, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua bilang sama-sama dengan saya, melawan. Ya, melawan. Kita jadi orang Kristen, kita nggak bisa diam 1000 bahasa. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saudara dan saya harus lawan. Ya saudara, lawan setiap pekerjaan iblis, lawan setiap pekerjaan roh jahat. Dengan apa? Dengan perkataan imanmu, dengan perkataan firman Tuhan, dengan perkataan baikmu. Itu sebabnya lawanlah, ya saudara, tipu muslihat iblis. Dengan apa kita lawannya? Kenakanlah setiap perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu apa Pak Pendeta? Saudara, ini kan Efesus 6 ayat 11 ya. Nanti saudara ada waktu di rumah, saudara baca ayat selanjutnya, ayat 12, 13, 14, 15. Di sana ditulis ketopong keselamatan, berikat pinggangkan kebenaran, ya saudara, apalagi? Ya saudara, doa, iman, firman Tuhan. Ya saudara, saudara kalau Google perlengkapan senjata Allah, saudara ketik, itu yang muncul kayak warrior, pejuang. Ya saudara, kayak tentara yang pakai shield, pakai tameng, pakai helmet, ada helmnya. Itu digambarkan demikian. Itulah perlengkapan senjata Allah, ada di firman Tuhan. Maka firman Tuhanlah perlengkapan senjata Allah yang ada pada saudara dan saya. Ya saudara, lebih lagi saya katakan detail, saudara dan saya kita punya perlengkapan senjata Allah. Amin. Perjamuan kudus minyak urapan adalah perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Saudara dan saya, kita yang terima darah Yesus, saudara dan saya yang diurapi, saudara dan saya menang atas segala kuasa gelap, menang atas setan-setan. Saudara dan saya terus diangkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya, kita melihat kemenangan demi kemenangan dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Ini Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan panggil gereja ini. Dia mendiang pendeta Yesaya Pariaji senantiasa menyampaikan dalam khotbah beliau, minyak dan anggur adalah sarana kuasa bagi kita, ya saudara, untuk menang atas segala penyakit, menang atas setan, menang atas dosa, dan suatu hari agar kita diundang pesta di sorga. Katakan amin. Ya saudara, bukan hanya janji untuk hidup kekal, tapi selama di bumi, saudara dan saya kita diberi kuasa, saudara dan saya diproteksi, saudara dan saya dijaga malaikat. Kalau ada minyak di atas kepalamu, saudara dan saya nggak bisa diperdaya. Katakan amin. Kalau ada minyak di atas kepalamu, saudara dan saya nggak bisa digendam dalam nama Yesus. Katakan amin. Tahu gendam ya? Yang suka nipu itu loh saudara, hipnotis gitu loh saudara. Ya, itu sebabnya kalau saudara dan saya kita terima tubuh darah Yesus setiap hari, ya, saudara dan saya kita menang dari segala rencana-rencana jahat. Ya, rencana jahatnya iblis. Emang iblis punya rencana Pak Pendeta? Oh iya, sama seperti kerajaan sorga, rancangannya adalah rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Iblis pun punya rencana. Dari apa? Dari muslihat, yang tipu muslihatnya dia. Seperti yang tadi kita baca saudara, boleh tampilkan kembali, bahwa kita lawan tipu muslihat iblis. Saudara lihat kalimat tipu muslihat iblis di dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana saudara, boleh ditampilkan, saya bacakan. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kata schemes di sana itu artinya skema. Skema boleh ditampilkan, artinya adalah rancangan atau rencana yang dibuat untuk sesuatu. Dalam ilmu psikologi, skema itu merujuk pada pola pikir.
Jadi iblis mau kita punya pola pikir yang jahat, punya pola pikir yang negatif. Iblis mau pola pikirmu cemas, takut, ya, stres, depresi. Ya saudara, yang iblis berikan di dalam pikiran manusia, kebohongan, dusta, tipu muslihat. Contohnya Pak Pendeta, kau nggak akan berhasil karena kau datang dari keluarga yang broken home. Itu kebohongan iblis. Kau nggak akan sembuh karena obat dari penyakitmu mahal. Itu kebohongan iblis. Kau nggak akan diberkati. Kenapa? Karena sekarang jangankan naik jabatan, pengurangan ada di mana-mana. Itu kebohongan iblis. Kau nggak akan bertahan dalam rumah tanggamu, di keluargamu, karena harga-harga semua pada naik. Kau nggak akan berhasil, kau nggak akan dipulihkan, kau nggak akan diberkati. Jangan berpikir bahwa usahamu maju. Sekarang finansial ekonomi lagi slow, lagi lambat. Ya, jadi usahamu juga pasti akan lambat. Ya, usahamu juga pasti akan slow. Itu kebohongan iblis. Tapi inilah kebenarannya untuk saudara dan saya. Di tengah masa sulit, di tengah masa kekeringan. Kita baca sama-sama Yohanes 10 bersama-sama ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, kelimpahan. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus, masuk bulan yang baru, saudara dan saya limpah damai sejahtera, limpah sukacita, limpah kekuatan, limpah ketenangan dari kerajaan sorga. Saudara dan saya tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara kelimpahan bukan hanya harta, saudara Bapak Ibu. Apa gunanya punya harta dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Apa gunanya punya harta tapi kalau tidur tidak nyenyak? Iya saudara, makan tidak enak. Saudara dan saya, ukuran bahagia itu memang berbeda-beda. Orang ada yang bilang bahagia kalau dia bisa pergi ke luar negeri. Orang ada yang bilang bahagia kalau dia makan walaupun hanya nasi, tempe, tahu, tapi bersama-sama dengan keluarganya, itu bahagia. Saya berdoa saudara dan saya, apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan pada bulan ini. Amin. Ya, Tuhan sediakan, katakan amin. Yang terutama adalah kedamaian hatimu dan hatiku. Ya, bahwa kita tahu bahwa hari ini kita lihat, ya sudah, Tuhan datang memberi hidup, tapi iblis mencuri damai sejahtera. Ya sudah, iblis pekerjaannya mencuri sukacita, bahkan membinasakan, membunuh. Ya, itu sebabnya dia taruh benih kebohongan, dia taruh benih dusta di atas pikiran saudara dan saya, sehingga manusia jadi khawatir dan stres. Ketika stres, khawatir, tubuh jadi lemah, tubuh jadi sakit. Ya saudara, cek ke dokter, nggak ada apa-apa, tapi sakit. Ya, kemarin waktu hari Jumat ada baptisan selam. Ya saudara, tanggal 4 Oktober atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa, ratusan jiwa dibaptis jadi warga sorga. Yang bersyukur, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu bagi nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan besar. Amin saudara. Dan banyak orang yang datang dengan beban berat, datang dengan hatinya banyak masalah, hatinya banyak tekanan. Seorang ibu namanya Ibu Emilia datang dibaptis saudara. Ya, ditemani oleh anaknya. Ibu ini saudara, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, saya benar-benar sudah mengambil jalan yang salah. Ya, anaknya cerita, Pak, mama saya ini Pak, ya stres, depresi, ya sempat hampir mau menghabisi hidupnya bahkan. Kenapa? Karena depresi itu saudara, depresi itu adalah penyebab penyakit berat hari-hari ini paling tinggi. Itu penyebabnya karena depresi. Saya berdoa saudara dan saya, kita tolak depresi, katakan amin. Kita bebas dari stres, amin. Coba senyum dulu sama kanan kirinya, bilang kita bebas stres. Bilang bebas stres. Makanya senyum. Bilang kita bebas stres. Ya, cukup. Jangan kepanjangan senyumnya. Nanti jadi aneh ya. Ya saudara. Karena apa? Dengan tersenyum saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhan baik. Ya saudara. Apakah nggak punya masalah? Pasti ada masalah. Saudara nggak usah ngaku, kelihatan. Ya saudara. Ya, tapi dengan tersenyum saudara dan saya, kita percaya, kita serahkan hidup kita bahwa Tuhan atur indah hidup kita. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan pasti beri yang terbaik, Tuhan beri mujizat bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara. Ternyata saudara, awalnya ya dia rasa nggak enak, badannya nggak enak.
datang ke dokter, medis bilang, dokter katakan, ibu nggak sakit, ibu nggak ada penyakit, ya, tapi badannya lemah, hatinya juga, ya, orang zaman sekarang bilang galau, ya, sudah, hatinya juga, ya, banyak pikiran, ya, sudah, sehingga badannya jadi sakit-sakitan. Sementara ke dokter dibilang nggak sakit. Ya, sehingga pikirannya pada saat dia stres, jatuh depresi, dimasuki kebohongan iblis, ya, yang mengatakan bahwa wah, hidupmu akan berakhir, engkau nggak akan sembuh, mau bunuh diri. Ya, teman-temannya bermaksud menolong supaya dia sembuh, dibawalah ke orang pinter. Orang pinter nama lainnya dukun. Sampai di dukun, saudara tahu apa yang terjadi? Seperti di sinetron, disembur air putih. Ada ayam warna-warni, ada beras warna-warni, ada semua banyak warna-warni. Disuruh pakai ini, suruh pakai itu, disuruh, pokoknya ribet lah. Ya saudara, dunia ini urusannya repot. Udah untung jalan ke baptisan nggak sambil kayang. Iya kan? Kayak gitu kan juga repot. Suruh puasa lah, suruh mutih lah, ini itulah, ribet lah. Iya saudara, di dalam Tuhan Yesus saudara dan saya kita berbahagia. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus saudara dan saya kita menerima yang terbaik dari kerajaan sorga. Tubuh dan darah Yesus menyucikan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Setelah dibaptis, ya, hatinya lega, damai sejahtera. Dia merasa sukacita. Amin. Iya saudara. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan, jangan sampai kita memberi ruang, ya, di dalam pikiran kita untuk kebohongan daripada si iblis. Ada satu anak perempuan namanya Indah. Dia datang saudara, ya, datang dengan tampangnya memang udah berat gitu ya. Tampangnya memang, wah, ini kayaknya banyak masalah. Ketika didoakan, baru diurapi, baru didoakan, dia manifestasi, ya saudara, angkat tangannya langsung seperti mau menari. Iya saudara, dan ketika ditanya, dikonseling saudara, dia mengalami kecewa berat kepada orang tuanya. Selama bertahun-tahun di dalam pikirannya diracuni oleh kebohongan dari si jahat, kebohongan iblis. Hati-hati, saya mau sampaikan sama saudara, kita semua saudara, kebencian yang terlalu berlebihan, berlarut-larut itu membahayakan. Iya saudara, saya tahu kita semua pasti pernah sedih, kita semua pasti pernah marah. Kita semua pasti pernah kecewa, ya, pernah mengecewakan atau mungkin pernah dikecewakan. Tapi kecewa yang berlarut-larut, berkepanjangan kepada seseorang misalnya, itu akan merugikan hidupmu. Ya saudara, catatlah, ya saudara, kecewa yang berlarut-larut itu akan mengakibatkan akar pahit. Ya, dalam ilmu konseling biasanya saudara, akar pahit itu biasanya ujungnya penyakit berat. Ya saudara, mengakibatkan dosa. Dan sekali lagi kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi jangan mau saudara, pikiranmu diracuni oleh sakit hati yang berkepanjangan, kecewa yang berkepanjangan. Contoh, saudara kecewa berat sama seseorang, namanya si A, misalnya si A, misalnya. Ya saudara, saudara kecewa berat, saudara berpikir bahwa, aduh Pak Pendeta, si A ini saya pikir Pak, laki-laki yang baik. Saya pikir Pak, dia laki-laki yang takut Tuhan. Biasanya Pak, kalau datang ibadah Pak, aduh Pak, dia benar-benar Pak rohani banget. Kami sering ibadah bareng berdua Pak Pendeta, ya, sama si A ini sama pasangan saya ini Pak. Luar biasa Pak rohaninya awalnya. MC belum suruh angkat tangan, dia udah angkat tangan duluan Pak Pendeta. MC bilang, ya mari kita nyembah Tuhan. Dia bahasa roh Pak, sandal lama, sandal baru. Ya, pokoknya Pak rohani banget Pak si A Pak. Tapi Pak, satu masa, ya, saya kecewa berat sama dia karena dia kasar sama saya Pak. Awalnya saya lihat dia Pak, pokoknya sempurna Pak. Pak, tinggi, putih, kulitnya bening. Saking beningnya Pak, minum air kelihatan di tenggorokan. Lebay. Ya, Pak, ganteng Pak. Sonjongki aja Pak lewat Pak. Alisnya nyambung Pak, ke sini nih Pak. Jambangnya Pak. Itulah, kalau ke gereja beribadah nggak cari Tuhan, ya saudara, ya seperti itu. Ya saudara, bisa kecewa. Saya kecewa berat Pak. Ternyata dia main tangan Pak. Kalau ada masalah, kami berdebat, kami berselisih pendapat, dia pukul saya Pak.
Kadang Pak ada satu masa dia marah besar Pak. Dia kejar saya pakai parang Pak. Waduh, ini kamu pacaran apa berkebun? Ya saya bilang saudara, ya ini kalau masih pacaran aja udah pakai parang begitu, nanti menikah jadi 7 kamu. Ya alias kita tolak ya saudara ya, dipotong-potong jadi 7. Perhatikanlah ya saudara, ya di sekitar saudara dan saya, sungguh-sungguhlah saudara dan saya jaga pikiran kita dengan baik. Ya saudara, maka saudara kekecewaan tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Saudara kecewa sama satu orang berlebihan, bertahun-tahun, ya tidak kau bereskan. Orang yang contoh si A ini, ya saudara, yang bikin saudara kecewa, pada satu masa dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka diberkati Tuhan. Lagi jalan-jalan di Itali, ambil siul-siul, sementara saudara sakit hati, jungkir balik, kecewa mendalam, merancangkan rancangan niat yang jahat kepada si A. Sementara si A nggak mikirin saudara. Dia lagi siul-siul menikmati berkat Tuhan. Kenapa dia diberkati? Karena dia bertobat. Karena orang yang bertobat disayang Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dia sementara ada orang yang merancangkan niat yang jahat karena kecewanya yang begitu luar biasa. Hari ini saudara dan saya, kita harus bertobat dalam pikiran kita. Amin. Maka saya percaya saudara, kalau kita jaga pikiran kita sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan terjadi atas hidupmu, keluargamu, keluargaku. Melihat sejahtera dari Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya jaga pikiran kita menang atas segala permainan pikiran kita, ya saudara, dari yaitu setiap tantangan yang kita hadapi setiap hari. Tidak ada yang lain, kita harus perbaharui hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Renew your mind daily with God's word. Daily artinya setiap hari. Semua bilang sama-sama, setiap hari. Amin. Jangan hanya ya saudara perbaharui firman Tuhan, pikiran kita dengan firman Tuhan hanya ibadah hari Minggu, hanya ibadah kebaktian tertentu, tapi harus setiap hari. Katakan amin. Iya saudara. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi juga setiap hari. Itu sebabnya saudara, pikirkan semua yang indah, semua yang baik. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Itu akan menolongmu dan menolongku untuk saudara dan saya, kita tetap teguh percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 8. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang lain gimana Pak Pendeta? Yang lain Alkitab mengarahkan saudara dan saya, nggak usah dipikir. Kita tahu dalam satu hari ya kita menghadapi pergumulan atau ada tantangan. Tapi ada pilihan bagi kita untuk tidak memikirkan tantangan atau persoalan yang kita hadapi. Bahwa ada pilihan bagi kita untuk memikirkan kebaikan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, pikirkan kebaikan Tuhan. Ya, jadi contoh ketika saudara ya saudara memulai hari, saudara menghadapi tantangan dan persoalan, pilihlah untuk mengingat pertolongan Tuhan. Karena apa? Dengan mengingat pertolongan Tuhan, bibirmu jadi bersyukur, lidahmu jadi memuji Tuhan, dan hasilnya pasti beda. Orang yang berangkat dengan ucapan syukur, hasilnya pasti nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, mujizat pasti terjadi atas hidup saudara dan saya. Orang-orang yang percaya pasti melihat kemenangan sukacita dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya ya saudara, penting bagi kita supaya pikiran kita terus menang di dalam tantangan persoalan yang kita hadapi, harus diperbaharui. Saya catat di sini, memperbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan menolong kita untuk dapat membedakan apa yang benar dan menolak apa yang salah. Ya saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, maka saudara dan saya iman kita bangkit. Kalau kita dengar informasi berita yang tidak baik, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu sebabnya biasakan hidup kita, bangun pagi hari, lipat tangan, lalu berdoa, bersyukurlah karena engkau masih bangun di pagi hari. Karena enggak semua orang bisa bangun di pagi hari. Life is too short. Hidup ini terlalu singkat.
Maka hidup yang singkat ini, saudara dan saya, kita harus pergunakan dengan bijaksana. Amin. Hidup ini saudara nggak pandang bulu, nggak pandang umur. Kedatangan Tuhan nggak pandang umur. Kedatangan Tuhan nggak lihat saudara umur 20 atau 50 atau 70. Kedatangan Tuhan untuk semua anak-anaknya, untuk gerejanya. Amin. Jika hari ini saudara berumur 20 tahun, bersyukurlah. Jika hari ini engkau berumur 50 tahun, bersyukurlah. Pergunakan kesempatan dengan baik untuk setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Contoh, saudara bangun pagi, saudara baca satu ayat, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bangkit gak iman saudara? Pasti bangkit. Semangat gak? Pasti semangat. Menghadapi tantangan sepanjang hari itu, saudara sudah diisi firman Tuhan. Meskipun saudara lihat ada kabar ya, mungkin ekonomi sulit, mungkin sosial sulit. Sebelum saudara baca WA dari temanmu yang isinya horor itu, saudara sudah masuk Yesaya 41 ayat 10 terlebih dahulu. Amin. Emang isinya apa Pak Pendeta? Pinjam 100. Itu halus ya. Ada yang lebih kasar, pinjem gopek dulu. Awalnya pakai shalom lagi. Shalom saudaraku, sebagai sesama tubuh Kristus. Ya elah. Iya saudara, kita harus saling menolong dan membantu. Ujungnya pinjem 500 ada. Ya, kalau saudara dan saya sudah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, ya saudara, kita tidak akan, ya saudara, kita tidak akan ya melihat atau berpikir, ya saudara, semua yang negatif atau mungkin, wah ini orang pinjam duit mulu, udah 17 kali nggak dibayar-bayar, ya saudara, itu satu aja udah toksik masuk. Yang kedua, keluar dari kamar sebelum berangkat kerja, ya kopi nggak ada, marah sama istri, mah kopi papa mana? Istrinya bilang, kau baca Alkitab dulu baru kusediakan kopinya. Berantem lagi, ya kan saudara? Dua aja toksik masuk di pikiran. Ya, lalu berangkat kerja di jalan naik motor, ya kan saudara? Ke arah Cawang, macet pula. Iya saudara, wah ini gimana nih orang? 3 aja saudara. Itu sepanjang hari saudara. Pikiran saudara dan saya, iya saudara, banyak sekali ada tipu muslihat, ada kebohongan dusta dari si iblis. Oleh karenanya, saudara dan saya harus dituntun oleh roh. Amin. Galatia 5 ayat 25. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Saya hampir selesai. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena roh memimpin saudara dan saya kepada firman Tuhan. Ketika saudara dan saya dipimpin firman Tuhan, karakter kita berubah. Saudara dan saya jadi tidak gampang gegabah, menjadi lebih sabar, menjadi lebih percaya. Yang dulunya suka cemas, yang dulunya suka khawatir, nggak ada apa-apa cemas sendiri, nggak ada apa-apa khawatir sendiri. Ketika saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan, isi hidup kita dengan firman Tuhan, pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara dan saya jadi pribadi yang baru. Sehingga berkat-Mu baru setiap hari. Setiap hari saudara dan saya mengalami kasih setia berkat Tuhan yang berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Sama-sama yuk kita lihat saudara. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya mengundang dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung bersama di depan. Sama-sama kita perhatikan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kepada Kristus. Iya saudara, bawa kepada Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap baik di dalam Tuhan dan memenangkan mind games yang kita hadapi sehari-hari. Take every thought captive. Ya, tawanlah setiap pikiran kita dan tundukkanlah kepada Tuhan. Ini bicara tentang ketaatan saudara. Setiap hari saudara dan saya kita punya pilihan, mau baik atau enggak, mau benar atau enggak, mau taat atau tidak. Tapi buah dari ketaatan adalah iman. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan pasti ada ketaatan. Katakan amin. Seorang penulis buku rohani yang cukup laris,
Namanya John Beaver, dia berkata, the evidence of holy fear is obedience. Bahwa bukti dari hidup yang takut Tuhan adalah taat. Semua bilang sama-sama dengan saya, taat. Ya, taat saudara. Ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan pikiran kita untuk berdoa, ketaatan membawa pikiran kita kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Secara hitung-hitungan mungkin bisnismu gak berhasil. Secara strategi mungkin kau gak akan menang. Secara hitam di atas putih mungkin kau kalah. But if you obey to God, kalau saudara taat pada Tuhan, serahkan pikiranmu, pikiranku yang terbatas ini. Katakan kepada masalahmu, katakan kepada situasi yang kau hadapi, aku punya Tuhan yang membelah laut. Aku punya Tuhan yang kasih makan 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul. Aku punya Tuhan yang ubah air jadi anggur. Karena ketaatan. Tuhan Yesus bilang sama ibunya, saatku belum tiba ibu, mau apakah engkau daripadaku? Tapi karena Tuhan Yesus taat kepada ibunya, ibunya bilang, Amang, kesian mereka ini anggurnya habis. Tolong dulu mereka. Olo inang. Kalau Tuhan Yesus dari padang sidempuan, Tuhan Yesus taat sama ibunya, air jadi anggur saudara. Abraham taat kepada Allahnya. Meskipun dia bisa berargumen dengan Allah. Kenapa? Dia punya mulut. Tapi Abraham tutup mulutnya. Abraham gak berargumen. Tuhan bilang bawa anakmu Ishak yang satu-satunya itu naik ke atas gunung Moria. Abraham bawa saudara. Dan dia terima predikat Bapa segala bangsa. Itu predikat gak jatuh dari pohon nangka saudara. Tapi karena ketaatannya diuji, imannya diuji. Nuh dibilang orang begini, karena siang-siang bangun bahtera. Mana hujannya Om Nuh misalnya. Tapi dia gak peduli. Orang cibir dia, orang ngomongin dia, orang menghina imannya. Dia gak peduli. Karena dia mau taat sama Tuhan. Ketika dalam hitung-hitungan usahamu gak berhasil, ketika di dalam strategi engkau kalah, jangan kau lupa kita punya Tuhan. Amin. Ketaatanmu kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah membuat saudara dan saya menjadi rugi. Tapi ketika saudara dan saya taat sama Tuhan Yesus, di sanalah perkara ajaib terjadi. Ada mujizat terjadi bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi rumah tanggamu, bagi pasanganmu, bagi setiap keluarga saudara dan saya yang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang pada Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan karena semua baik di dalam Tuhan Yesus. Rencana yang baik Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, mari bersama-sama. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Dengan iman, semua baik. Kau jadikan kami berharga, Kau jadikan kami berarti. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan. Angkat tanganmu bersama, katakan semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Lagi bersama-sama dengan ucapan syukur kita katakan semua baik. Keluargamu, keluargaku baik dalam Tuhan. Masa mudamu, masa mudaku baik dalam Tuhan. Kesehatanmu, kesehatanku baik dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri Gereja Tiberias, sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, tertombak, menyempurnakan kami agar kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman percaya pada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah
tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh kasih sayang-Mu kami dan keluarga setiap hari rukun damai, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan di dalam Tuhan, didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia. Setiap hari pikiran kami dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami menang atas virus. Kami tolak COVID, kami tolak DBD, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Tidak batuk flu, jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak katarak, mata baru, sehat sempurna, tidak saraf kejepit, tidak nyeri tulang oleh darah Yesus. Pankreas sempurna, empedu sempurna sehat oleh darah Yesus. Kami tolak pecah pembuluh darah, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan oleh darah Yesus. Kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing cara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, sayangi. Saudara boleh minta hari ini kepada Tuhan Yesus, jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya dan imani oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sudah menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, 1 Petrus 2 ayat 44 dan 45. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kita sembuh, kita sehat. Tuhan beri hati baru, Tuhan beri mujizat baru. Jika ada keperluan, kebutuhan masuk di bulan yang baru, mintalah pada Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bahaya celaka. Malaikat surga jaga keluarga kami. Kami tolak roh maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, seluruh hidup kami. Kami tolak segala jebakan, segala niat jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus kembali, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita kembali dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita, gereja Tiberias. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan Yesus.
Mari bersama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur umatnya. Angkat minyakmu bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, warga surga, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi, oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita warga sorga, dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus, sehat sempurna, diberkati umur panjang. Suatu hari tanganmu, tanganku digandeng Tuhan Yesus untuk kita terbang pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Selama di bumi, pekerjaanmu, pekerjaanku, keluarga kita diberkati, berbahagia, berhasil. Tuhan Yesus berkati rumah tangga, suami istri dalam nama Yesus. Rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah. Berkati anak-anak kami Tuhan, anak-anak muda yang ujian, yang UTS berhasil, pandai, cerdas, nilainya 9-10, nilainya dapat A, yang dipelajari keluar semua selama ujian, sehat. Kami tolak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Masa depannya indah, punya roh juara, roh the best, the biggest di bidangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati ya Tuhan perjalanan pulang umat-Mu dari gereja Tiberias Betos, dijaga malaikat sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan di live streaming, semuanya diberkati Tuhan karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati semua yang melayani. Tuhan berkati Pak David Raharja, koordinator tempat ini, dalam nama Yesus, bersama dengan keluarga berbahagia, pekerjaannya maju berhasil. Berkati semua rekan-rekan asyar, bahkan juga penerima tamu, petugas kolektan, petugas perjamuan kudus, soundman, operator media. Tuhan berkati para Tiberias Choir, worship team. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Arda, Frado bersama dengan semua rekan-rekan, Renaldi bersama dengan tim. Tuhan sayang, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sayang, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, beri panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Bersama anak cucu mantu berbahagia. Berkati ya Tuhan, Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Natal Tiberias diberkati, sukses, berhasil oleh karena kasih Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk datang mengalami Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang pernah hadir kembali. Jiwa-jiwa yang baru Tuhan kirim dalam nama Yesus. Natal Tiberias dipagari dari segala yang jahat. Kami doa semua acara program pelayanan gereja diberkati berhasil. Tuhan atur indah, Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bahkan yang lainnya, Tuhan berkati pembangunan gereja di Surabaya, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di surga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu. Janji-janjimu, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepas
di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku takut padamu. Mari kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Show.